بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن وسلم أجمعين. سبحان لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. ثم الفاتحة إلى الجميع من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمسلمين المخلصين وجميع مشاهدة رحمة العالمين المقربين. ثم إلى رجوع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات العالم المغربية وخصوصا إلى روح جمعنا هنا وسبب الفقير روح حاجي عبد الحميد بن عبد الله بن عمر Pasuruan. ثم الفتح إلى روح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا ومشايخنا وعلمنا أجمعين. إن الله يعلي درجات الجنة علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدنيا والآخرة ويجعلنا من حسن ويرزقنا محبة ملتهم ويحشرنا في زمنة من غير سابقة ولا حساب وعذاب وعلى كل ما نوى به سلفنا صالحا وإلى حضرة النبي. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أن يأكل لأخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati para jamaah, para bapak, ibu, hadirin sekalian, jamaah salat subuh yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kuliah subuh kita, bahwasanya pada kesempatan yang lalu yakni terkisah tentang wasiat Nabi Musa kepada istri beliau. Ini melanjutkan hadis itu. Di dalam hadis ini disebutkan walamma nazala bi Musa al-mautu jazi'a summa qala inni lastu ajza'u lil mauti walakin ajza'u ayyai basa lisan an dzikrillah 'indal maut. Yakni ketika ajal maut Nabi Musa telah datang, beliau ini menjadi gelisah. Jadi kita sadar semua, kita nggak akan selamanya hidup di dunia. Siapapun orangnya, kita itu pasti akan dijemput kalau sudah tiba pada waktunya yang namanya kematian. Dan kematian nggak pandang bulu, nggak usia 40, nggak usia 60, pokoknya kalau sudah sampai, iya tuh. Nah, Nabi Musa ketika beliau ini sudah dekat ajal maut beliau, karena beliau diberi salam oleh malaikat Jibril. Ya, mau meninggal itu sudah diberi salam bahwasanya ajal itu sudah parak. Nah, ketika disampaikan Nabi Musa ini ajalnya ini sudah mau datang, gelisah beliau. Tapi pertanyaannya, apakah kegelisahan Nabi Musa ini karena meninggal
Summa qala inni lastu ataz'u lil mauti, kata beliau. Kata Nabi Musa, beliau mengatakan bahwasanya sesungguhnya aku gelisah ini bukan karena kematian. Jadi beliau sebetulnya nggak takut dengan kematian. Yang bikin gelisah beliau bukan kematian, tapi apa? Walakinni ataz'u ayyibasa lisan an dzikrillah 'indal maut. Akan tetapi yang bikin gelisah itu menjadikan lisanku, lidahku, mulutku akan menjadi kering dari berzikir kepada Allah ketika ajal itu menjemput. Jadi bahasa kasarnya, beliau gelisah ketika ajalnya sampai itu bukan karena kematian, cuma takut beliau putus mulutnya ini untuk tidak berzikir kepada Allah. Sementara yang kita dalam mengarungi roda kehidupan dalam keseharian, mulut kita ini sering lepas kontrol. Sering lepas kontrol. Yang sering kita hadapi di kalangan masyarakat ini. Kalau sudah kumpul-kumpul, kisah bepandiran, ngomongin kejelekan orang. Nah, ini yang susah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah diri kalian semua dari banyak berprasangka buruk. Itu larangan langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Inna ba'dadh-dhanni ismun, kata Allah. Sesungguhnya sebagian berprasangka buruk itu dosa. Makanya di dalam keterangannya, orang yang banyak berprasangka buruk matinya su'ul khotimah. Jadi banyaki berprasangka baik aja sama orang. Ini ada tetangga nukar mobil, berprasangka paling sidin memelihara tuyul, paling sidin hasil korupsi, paling sidin punya raguan babi ngepet. Apa mengkisah orang urusannya apa? Semestinya ada tetangga nukar mobil, nukar sepeda motor hanyar. Syukur, alhamdulillah tetangga kita tertukar mobil, berharap memohon kepada Allah mudah-mudahan kita tertukar juga mobil kena. Ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa juga membelinya. Jangan prasangka buruk. Ini terkadang kena musibah sedikit, sampai-sampai Allah diprasangkai buruk. Wah, kena musibah kita, berarti Allah nggak sayang sama kita. Allah nggak suka sama kita. Padahal itu semua bentuk ujian. Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Memang pernah kejadian di zaman Nabi Musa dulu, kaumnya itu protes dengan ciptaan Allah. Kenapa protes? Iya, kaumnya Nabi Musa melihat buah semangka, melihat buah waluh, buahnya besar, tapi pohonnya kecil. Sementara melihat pohon beringin, buahnya besar, tapi bijinya halus. Protes mereka. Kaumnya Nabi Musa ini protes, sungguh Allah nggak bijaksana, nggak adil. Masa menciptakan pohon kayak begitu? Pohon semangka, pohon waluh, pohonnya kecil, buahnya besar. Sementara menciptakan pohon beringin, buahnya halus-halus saja. Pohonnya besarnya luar biasa. Nah, akhirnya suatu ketika kejadian, kaumnya Nabi Musa yang protes dengan kejadian Allah yang dia lihat ini, kena peristiwa, kena kejadian. Suatu ketika kaumnya Nabi Musa ini duduk di bawah pohon beringin itu, padahal sebelumnya mengeluh. Akhirnya pohon beringin itu diterpa dengan
angin sepoi-sepoi basah. Bergoyanglah pohon beringin itu, dan pada saat itu nggak sengaja buah daripada pohon beringin yang halus itu kejatuhan kena hidungnya, cetok kayak gitu. Nah di situ baru sadar, waduh, yang kecil ini sudah sakit kayak begini. Bagaimana kalau aku kemarin itu protes sama Allah, buah waluh, buah semangka yang pohonnya kecil, buahnya besar. Nah pohon beringin hari ini aku nggak sengaja berteduh di bawah pohon beringin, pohonnya besar, buahnya kecil, dan hari ini kejatuhan kena hidungku. Seandainya aku protes sama Allah, langsung dikabulkan oleh Allah. Buah pohon beringin itu besar seperti buah waluh atau semangka, hari ini kejatuhan kena hidungku, dikemanakan hidungku. Nah, itu jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebetulnya kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku melihat, aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan ini rahasia Allah. Jadi kita nggak bisa protes sama. Makanya dalam hadis qudsi disebutkan, ana 'inda dzanni 'abdi bi. Keyakinanku itu tergantung hambaku. Kalau hambaku keyakinannya buruk, buruk yang akan terjadi. Kalau keyakinannya bagus, bagus pula yang akan terjadi. Nah, makanya kita harus banyak-banyak prasangka baik sama orang. Kalau ada Pak Haji Halidin ketukar mobil, prasangka baik aja sama Sidin. Oh, syukur alhamdulillah. Berarti Sidin usaha bagus. Ya, kita doakan aja Sidin panjang umur, kita bisa tertukar juga. Jangan juga bersangka buruk sama Pak Haji Halidin. Nah, belajar. Ini suara hati. Jadi kita jangan prasangka buruk. Kalau sering prasangka buruk, kita akan su'ul khotimah. Jadi jangan suka kita berprasangka buruk sama orang. Karena inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sesungguhnya sebagian prasangka buruk adalah dosa. Wala tajassasu. Wala tajassasu, tajassus itu adalah jangan suka mencari-cari kesalahan orang. Ini larangan langsung dari Allah. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah kalian suka-suka mencari-cari keburukan orang. Di dalam keterangannya, janganlah kita melihat semut di tanah seberang, tapi melihat gajah di pelupuk mata. Kenapa? Kalau kita sudah sibuk mencari kesalahan orang, kesalahan seorang ini kada terbaca. Oh, nggak taunya kesalahan kita gonol lagi daripada kesalahan orang. Karena apa? Ketujuh mencari kesalahan orang. Saking sibuknya mencari kesalahan orang, oh nggak taunya kesalahan kita, kesalahan seorangnya lebih gana lagi gak terbaca. Jadi jangan suka mencari-cari kesalahan orang. Ini larangan langsung dari Allah. Jadi harus banyak prasangka baik. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan juga jangan kita menggosip sebagian satu kepada sebagian yang lain. Nah, bahasa lisan ini kalau di dalam sini riwayat ini Nabi Musa gelisah itu karena menggunakan lisan ini. Lisan ini suka ketakutnya nggak bisa berzikir. Nah kita ini sering gosip. Nah ini larangan juga. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah kamu menggosip sebagian satu kepada sebagian yang lain. Menggosip ini adalah mengkisah keburukan orang. Orang ini punya keburukan, kita mengkisah. Ini namanya gosip. Dan ini larang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahayanya gosip itu, ketika kita membicarakan keburukan orang, itu dosa keburukan orang kita yang mengambil. Nah, kita yang seumpama rajin ke masjid, rajin sembahyang duha, rajin bertahajud, pahala kita diambil orang yang dikisah itu. Sementara orang yang dikisah itu, ini mau unjun, dapat kiriman pahala. Kenapa? Kita menggosip, Bang. Jadi pahala kita diambil inya. Jadi nyaman-nyaman nonton TV, dapat kiriman pahala. Kenapa? Kita mengkisah orang. Jadi menggosip ini bagian daripada perkara yang bahaya. Makanya kalau di dalam hadis
disebutkan gosip ini adalah termasuk perkara yang merusak nilai-nilai pahala puasa. Ketika kita berpuasa ini, kalau menggosip orang itu rusak pahalanya. Bukan berarti batal, tapi rusak. Ibarat berjualan, kada berujung lagi, rugi di waktu, rugi di modal, rugi di waktu, nggak ada ujungnya sama sekali. Makanya disebutkan dalam hadis, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atsyah. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa, namun mereka dalam berpuasa itu tidak mendapatkan nilai pahala puasanya, hanya mendapatkan haus dan lapar. Kenapa masalahnya? Karena melanggar khamsyatu asya'a tuhbitu shama yattilu sawabuhu. Ada 5 perkara yang merusak nilai-nilai pahala puasa. Al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul ghamus wan nutratu bisyahwatin. 5 perkara ini yang ketika kita berpuasa kayak begini yang harus dijauhi. Yang pertama adalah al-kadhibu, berbohong, berdusta atau ngeramput. Ini enggak boleh. Yang kedua, wal ghibah, membicarakan keburukan orang. Yang ketiga, an-namimah, mengadu domba. Yang keempat, wal yaminul ghamus, sumpah palsu. Wallahi, tallahi, billahi, demi Allah, yang disumpahi isinya palsu. Ini juga merusak. Dan yang keempat, wan nadharatu bisyahwatin, melihat dengan pandangan birahi. Makanya kalau puasa-puasa ini, bini tahu-tahu diri, walaupun halal jangan jual bang, puasa begini guring, tapi dibuka di dalam kamar, aduh, nggak dilihat sayang bini seorang, dilihat dosa juga, khawatir hilang pahala. Yang lebih ngalihnya sekarang itu di mass media, banyak lepas kontrol. Grup-grup kita, kawan-kawan kita ini tahu suasana puasa, bisa-bisanya mengirim video yang kada karuan. Gambar-gambar yang lepas kontrol, lepas pandang, adegan gambar 18 tahun ke atas. Kalau kita terlihat gambar begitu, syahwat batal di situ. Makanya ketika puasa jaga 5 perkara ini supaya nilainya 100% kita dapat. Manakala kita melakukan 5 di antara perkara ini, berbohong, menggosip, mengadu domba, sumpah palsu, dan melihat dengan pandangan syahwat, rusaklah pahala kita. Batal, kada batal, puasa kita kada, tapi nilainya kada ada. Makanya nilainya hanya haus dan dahaga. Maka jaga. Jadi biasakan kembali lagi, sebagaimana yang disebut dalam sebuah riwayat, lisan ini biasakan untuk berzikir kepada Allah. Basahi bibir kita ini zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau zikir ya Allah, ya Allah, ya Allah, atau salawatan, atau baca tasbih dan sebagainya. Isi lidah kita ini untuk zikir kepada Allah. Karena Nabi Musa ini takut ketika, gelisah beliau ketika ajal menjemput, bukan lagi kematiannya, tapi takut ini bibirnya kering untuk tidak zikir kepada Allah. Nah, ini kita pakai. Kemudian qala wa kana li Musa salasatu banatin. Kemudian Nabi Musa ini dikatakan bahwasanya Nabi Musa ini mempunyai 3 putri. Faqala ya banati, wahai putri-putriku, inna bani Israila say'riduna 'alaikunna ad-dunya fala taqbalna. Ini pesan-pesan ketika Nabi Musa ajal sudah menjemput, beliau berwasiat. Beliau berpesan kepada putri-putrinya karena beliau mempunyai anak, 3-tiganya seorang perempuan. Nah, ini pertanyaannya biasanya dalam rumah tangga, biasanya kayak apalah caranya kita bisa anak 5 lakian seberataan. Punya anak 5 binian semuanya. Adakah caranya? Ada. Ada, nah. Belum sampaikan. Jadi prakteknya mohon maaf, biasanya setelah hubungan itu kalau bisa, kalau pengen punya anak laki-laki, habis hubungan itu miringkan ke kiri
kurang lebih sejam 2 jam. Insya Allah anaknya laki-laki. Nah, kalau dimiringkan perempuan itu sebelah kiri. Itu biasanya ikhtiarnya kayak begitu, habis hubungan yang halal dengan istri, itu kalau habis hubungan miring ke kiri sejam 2 jam, itu biasanya sebelah kiri itu bisa menjadi insya Allah ikhtiar bentuk kita, itu insya Allah cara yang niat mempunyai anak perempuan kayak begitu. Jadi kalau yang anaknya sampai 7 seumpama laki-laki semua, berarti biasanya habis hubungan itu miringnya ke kanan berarti. Jadi ini bisa dicoba, bisa dipraktekkan. Nah, beliau ini ketiga-tiganya perempuan. Jadi kalau pengen anak laki-laki, perempuan yang mungkin baru proses pengantin baru, nah bisa dicoba itu. Ini kajian ilmu yang jarang disampaikan orang. Nah, beliau menyampaikan, wahai putri-putriku, sesungguhnya Bani Israel akan menawarkan kepada engkau dunia fala taqbalna, maka janganlah engkau terima. Artinya apa? Beliau berwasiat, berpesan kepada putri-putri beliau, jangan suka meminta orang. Artinya jangan suka meminta-minta. Karena apa? Yadul ulya afdal min yadus sufla. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di kiri. Daripada tangan di bawah. Jadi suka memberi ini lebih afdal, lebih bagus dibanding daripada tangan yang menadah di bawah. Nah, beliau mengajarkan ketika diberi orang dengan tanpa jasa, kalau bisa jangan. Ini mengajari putri-putri beliau untuk tidak kebiasaan untuk meminta-minta. Pesan beliau, walqadna hadha sumbula fafruknahu wa kulna wa tablughna bihi ilal jannah. Kata beliau, bekerjalah, kutiplah. Beliau itu punya lahan kapas namanya, pohon kapas, ya. Kutiplah, ambillah kapas ini dan hasilnya itu engkau ambil dan makanlah, dan itulah yang akan mengantarkan engkau ke surga. Artinya apa? Setelah beliau meninggal dunia, jangan kamu suka mengharap meminta orang. Jadi kamu bekerja dengan jerih payah sendiri, dan jerih payah sendiri itulah yang akan menyampaikan orang menuju ke surga. Kemudian An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam a'rabiyun. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau bercerita, atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau didatangi orang Arab. Kembali sedikit ulun ada cerita. Masalah gawian itu kalau bisa jangan berbuat curang dan culas. Sedikit kita berbuat culas, Allah itu akan menunjukkan balasan yang nampak di pelupuk mata kita. Karena ada sebuah kejadian, orang ketika umroh di tanah suci ini, biasanya mohon maaf, orang yang menginjakkan tanah suci sana, kalau punya kelakuan nggak baik, ditampakkan di sana biasanya. Dan ini salah satu contoh. Ada seorang laki-laki, perutnya itu membuncit seperti orang hamil 9 bulan lebih besar lagi. Dia menjerit menangis. Kenapa? Kesakitan, nggak bisa bangun, perutnya besar. Ini Allah menunjukkan bahwasanya berarti ada kelakuan, perbuatan, kerjaan yang menyimpang syariat, dan Allah nggak suka itu. Dan ini diperlihatkan, ya, ini diperlihatkan ketika beliau di tanah suci, perutnya besarnya luar biasa. Saking besarnya, beliau mau berdiri itu susah. Akhirnya ditanya oleh salah seorang kawannya, kenapa kamu kayak begini dan sebagainya. Beliau mengganang. Ditanya,
Apa penyebabnya? Coba pian ingat-ingat apa gerang gawian pian? Apa kerjaan pian? Coba ingat-ingat apa yang pian salah ini. Masalah pian mencari rezeki. Adakah yang pian bentuk penyimpangan? Oh, diteliti, nggak taunya beliau ini jual di Indonesia. Ini kita cerita orang Indonesia, orang Yogya, kita sebut wilayahnya saja, orang Yogya. Beliau ini punya toko besar dan diantaranya jual air zam-zam. Tapi air zam-zamnya itu diisi dengan air biasa. Labelnya aja air zam-zam. Nah, hasil penjual air zam-zam yang palsu ini beliau pakai untuk umroh ke sana. Diperlihatkan, Allah nampakkan kayak begitu. Nah, cerita kisah hal yang demikian ini berarti sungguh siksaan itu ada dan balasan itu ada. Ini kita yang dengar supaya berpikir, ketika kita ini begawe yang halal aja lah. Karena mohon maaf, belum meninggal aja Allah perlihatkan. Apalagi nanti kalau sudah meninggal. Ini sebuah peringatan kepada kita semua. Bahwasanya ketika kerja itu yang pas-pas saja. Karena apa? Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu nampak jelas sudah. Yang haram juga jelas. Idza istama'a al-halal wal haram ghalaba al-haram. Kalau yang halal dicampur dengan yang haram, maka seberataan jadi haram semuanya. Jadi nampak sudah di dalam hukum Islam yang halal dan yang haram. Jangan digabung. Nah, kita sendiri yang waras ini, yang tahu tentang kehidupan akhirat. Karena apa? Ad-dunya bidari iqamatin wa ma hiya illa ka tariqi ilal watan. Dunia ini sebetulnya bukan tempat tinggal. Tapi tujuan kita sebenarnya adalah ilal watan. Ilal watan yang dimaksud itu negeri akhirat. Dunia akan kita tinggalkan. Dan mohon maaf, harta yang hasil yang tidak halal itu biasanya mohon maaf, hawanya panas. Kalau diwariskan sama ahli waris, bisa berkelahian kayak begitu. Kenapa? Yang direbutakan harta yang kada halal. Tapi kalau hartanya halal, insya Allah untuk membiayai anak-anaknya insya Allah akan menjadi soleh dan solehah. Ya, mungkin yang menghafal Al-Quran cepat menghafal dan sebagainya. Kesimpulannya, ketika kita melakukan kerjaan yang kada baik, langsung spontan. Allah perlihatkan itu bahaya mudaratnya. Kemudian, jadi diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh orang Arab. Summa da'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqa'ada. Kemudian Rasulullah mengajak orang Arab itu untuk duduk. Faqa'ada, maka orang Arab itu duduk. Faqala inna Nuhan alaihi salatu wassalam hadaratu al-wafatu faqala libnaihi. Kata Rasulullah bercerita ini. Bersabda, beliau menyampaikan kepada orang Arab yang diajak duduk tadi. Sesungguhnya Nabi Nuh, ketika Nabi Nuh itu mau wafat, beliau berpesan kepada kedua putranya. Kedua putra Nabi Nuh siapa? Kan'an. Ya, Kan'an ini mohon maaf, beliau ini karena nggak patuh kepada pesan abahnya, ketika ada banjir dunia, beliau tenggelam. Ini sebuah gambaran anak siapapun, keturunan siapapun, nggak ada jaminan ketika orang itu nggak mau beriman kepada Allah, maka neraka balasannya. Kalau merasa kita ini anaknya Pak Presiden, kita nggak banyak beramal, pasti masuk surga. Nggak ada. Ini sebuah gambaran anak Nabi Nuh, seorang utusan Allah. Kan'an itu adalah dua putra Nabi Nuh yang mohon maaf nggak beriman, nggak taat kepada orang tuanya, disuruh beriman, umpat ke kapalnya Nabi Nuh, beliau nggak mau, akhirnya ditenggelamkan oleh Allah. Dan gambaran anak yang nggak patuh kepada
orang tuanya, meninggal dalam kondisi tidak beriman. Jadi siapapun kita, keturunan siapapun kita, itu harus kalau mau masuk surga ya beramal soleh, taat kepada kedua orang tua. Nah kemudian inni qasun alaikum alwasiyata usikuma bitnataini. Kemudian aku berwasiat kepada kalian berdua. Sebuah wasiat aku wasiatkan kepada kedua putra, wa annakuma anil isnain. Dan aku sampaikan dua pesan itu, annaha kuma anisyirki wal kibri. Nah ini dua pesan yang disampaikan Nabi Nuh kepada putranya itu adalah anisyirki wal kibri. Jauhi perbuatan syirik dan sombong. Dua perkara ini bisa meruntuhkan pahala tabungan kita. Karena syirik ini dinas dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'a. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang menyekutukan Allah. Apa gambaran orang syirik? Sepeda hilang, tulak ke dukun. Nah, ini bikin syirik juga. Karena apa? Disebutkan dalam sebuah riwayat, man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in fasadaqahu lam tuqbal salatu arba'ina. Barang siapa yang mendatangi dukun, mempertanyakan sesuatu, kemudian membenarkannya, maka sembahyangnya kada diterima 40. Wallah alam, nggak diterangkan ini 40 hari atau 40 tahun. Yang nyata kalau mendatangi dukun, sholatnya nggak diterima. Dan ini bentuk daripada bentuk syirik. Jangan kita sering mendatangi dukun. Ini larangan dalam agama. Ketika sepeda motor kita hilang, serahkan sama Allah. Sandarkan aja kepada Allah. Jadi berkeluh kesahlah kepada Allah. Ya mohon maaf, ada ulun punya teman, seorang penghafal Al-Quran. Beliau tuh iri dengan seseorang yang nggak beriman. Kenapa Sidin sembahyang kada, puasa kada, sugih aja Sidin. Kita seorang ustadz, penghafal Al-Quran, sepeda motor buntut pulang. Suatu ketika beliau bangun tahajud tengah malam. Mama secara akal nggak masuk akal, akan Allah kabulkan. Tapi apa kejadiannya? Berkeluh kesah, ya Allah ya Tuhanku, aku iri sama makhlukmu ya Allah. Engkau ciptakan, ini berkeluh kesah. Dia bangun malam hanya berkeluh kesah, curhat sama Allah, hanya Allah mungkin yang dengar, atau mungkin istrinya yang bangun. Aku melihat ya Allah, hambamu gak beriman, engkau beri sugih saja. Kita seorang ustadz penghafal Al-Quran, pengen beri sepeda motor yang buntut kayak gini, Allah, berilah keberkahan hidup ulun, beri ulun yang enak dikendari dan sebagainya. Singkat dicerita, namanya doa. Doa itu ibarat proposal. Kadang dikabulkan, kadang kada. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau Allah berkahi dan sekarang mobilnya bagus. Wah, undangan banyak. Seorang ustadz. Ini gambaran. Jadi kita ketika ada kesulitan, jangan lari ke dukun. Berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sandarkan apakah yang menjadi kesulitannya, bersandar. Jujur aja kita ketika kesulitan, sedih dan sebagainya, bangun malam, ulun curhat juga sama Allah. Mungkin secara akal nggak masuk akal, tapi Allah berkehendak, ada Allah beri apa yang diminta. Betul. Tapi kalau bisa bangun tengah malam ketika orang-orang itu guring, nyaman-nyamannya guring, kita bangun. Jadi kelihatan, yang bangun itu kelihatan apa yang diminta. Dan itu boleh-boleh saja. Karena doa itu ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu intisari daripada ibadah. Karena kita sembahyang isinya juga doa. Alhamdulillah itu yang kita baca, doa semua isinya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, menjadi Tuhan alam semesta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu aku memohon minta dan pertolongan. Ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan ulun ini ke jalan yang lurus. Doa ini isinya memohon kepada Allah. Habis atahiyat, Allahumma, habis Hamidu Majid itu ada doa tambahnya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, ulun berlindung kepadamu ya Allah daripada siksa kubur.
Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dan aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari fitnah kematian dan fitnah dajjal. Jadi isi daripada ibadah itu doa. Doa itu ya ibadah. Ya, ad-du'a wa al-ibadah. Dalam Al-Qur'an sebutkan ud'uni astajib lakum. Berdoalah akan aku kabulkan. Jadi orang berdoa itu ibadah dan ada pahala. Bahkan orang yang nggak mau berdoa dibilang sombong betul itu orang. Karena nggak mau berdoa. Ada berpendapat mereka itu bahwasanya kita rezeki sudah dibagi-bagi, jadi nggak perlu diminta dan sebagainya. Itu keterangan yang sedikit bertentangan dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Allah memerintahkan ud'uni, berdoalah. Itu perintah. Astajib lakum, maka akan aku kabulkan. Jadi jangan sampai dalam keseharian kita meninggalkan doa, karena doa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian itu bentuk syirik, termasuk mohon maaf, ada katanya kalau pengantin baru itu ditabur dengan apa itu? Beras kuning. Nah, beras kuning ini atau beras yang kita makan dibuang-buang, ini bentuk mubadzir, dan ini nggak boleh juga dalam Al-Quran. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang menyanyiakan barang ini adalah menjadi saudara syaitan. Ini Allah langsung yang menyampaikan ke kita. Jadi kalau bisa beras yang dibuang-buang, kalau bisa jangan. Ini tradisi yang salah kita lihat di masyarakat kita, karena beras itu untuk dimakan, bukan untuk ditabur. Ya, ini bukan ulun yang melarang, bukan. Al-Quran langsung, ini karena bentuk penyanyian. Apalagi mohon maaf, nanti ada acara khusus, dibuangnya apa itu ayam ke laut dan lain sebagainya. Itu nggak boleh, karena bentuk penyiksaan dan itu bentuk sia-sia. Itu langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi ada faham-faham yang di luar akidah Islam, bentuk syirik itu. Itu syirik itu sesuatu perkara perbuatan yang tidak diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Itu nas Al-Qur'an. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukan sesuatu. Itu Al-Qur'an. Jadi bukan ulun, bukan, tapi Al-Qur'an. Jadi kita syukur alhamdulillah yang hadir di majelis, supaya nggak salah paham, hal yang demikian ini Islam yang melarang, Allah yang memberikan petunjuk kita. Jadi bukan perorangan atau ustadz, tapi Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah konsep hidup kita. Ibarat sepeda motor, dealer itu ada petunjuk bukunya. Itu petunjuk buku itu diterbitkan oleh produksi sepeda motornya. Nah, kita hidup ini itu diciptakan oleh Allah, dan buku petunjuknya adalah Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita mengambil pedoman Al-Quran, insya Allah nggak salah lagi. Para bapak ibu hadirin sekalian, mungkin Allah Subhanahu Wa Taala mungkin masih banyak dalam penyampaian tausiah ini, karena al-ilmu kal bahri bila sahil. Ilmu itu, kajian ilmu itu bagaikan lautan yang nggak ada darat. Kalau kita ikuti terus, nggak ada habisnya ilmu ini. Jadi semakin kita tenggelam di dalam ilmu, semakin kita merasa nggak tahu. Sebetulnya masih banyak dalam kajian ini, namun waktu jualah yang memisahkan di antara kita. Akhirnya kami sampaikan, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Setelah khilaf, mohon beribu-ribu maaf atas segala kekurangan, dan ulun mohon diri dari awal Ramadan. Mungkin dalam penyampaian ulun ada segala sesuatu, perkataan yang kurang sopan, kurang menyinggung perasaan dan sebagainya. Ulun pribadi mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Mungkin itu daripada kekurangan ulun, dan disampaikan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian. Bila ada sumber gelandang boleh kami nuang mandi. Bila ada waktu dan kesempatan panjang, insya Allah kita akan sambung kembali. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.